teman-teman, makasih banget kita ketemu lagi di latihan hari Senin. Latihan hari Senin itu biasanya adalah yang esensial ya. Kita mendalami materi-materi yang terlihat sederhana, gitu ya. Harapannya kalau kita benar di hari Senin, maka kita dapat merasakan percepatan nanti di hari Kamis, gitu ya. Nah, oke, sambil kita nunggu teman-teman yang lain gabung, teman-teman bisa ambil posisi duduk, atur sih punggungnya supaya tegak ya. Saya pribadi sih nyaranin duduknya sih di kursi gitu ya, karena kalau sila kadang-kadang suka sulit terasa ke kaki atau biasanya pegel gitu ya. Tapi teman-teman kalau udah biasa atur aja. Mau ambil posisi berdiri juga nggak apa-apa gitu ya, kalau kerasa kurang menantang gitu ya kalau duduk. Oke, saya cek dulu ya satu-satu ya. Oke. Ada Kang Edi Mulyatno. Baru pertama latihan Kang Edi? Jempol kalau baru pertama atau udah pernah sebelumnya? Oke, nggak kan. Sebentar kalau gitu saya ini dulu ya, saya tanya dulu ya. Soalnya ada yang baru banget kayak ini. Mute all. Oke, Kang Edi Mulyatno, udah pernah latihan sebelumnya Kang Edi? Mikrofonnya dinyalain dulu Kang Edi. Wah, Kang David punya senjata Kang, gimana Kang Edi, udah pernah latihan sebelumnya? Belum Kang. Oke, siap. Oke, terima kasih. Nanti kita atur ya. Kang Akmal Fadul Rahman juga udah pernah latihan sebelumnya, Kang Akmal? 10 tahun yang lalu waktu SMA. Oke, berarti udah ada dasarnya ya. Oke, siap. Ahmad Tirto. Oke, yang lain kayaknya udah biasa latihan ya. Oke. Yuk, sekarang kita mulai latihannya ya. Sok teman-teman duduk yang tegak, atur nafas. Ya, kalau teman-teman yang baru banget, atur nafas perut. Jadi tarik lewat hidung, kembungkan perutnya. Terus ketika sudah penuh, buang nafasnya lewat hidung lagi, kempesin perutnya ya. Cuman gitu doang kalau nafas perut ya. Kuncinya adalah di buang nafas harus sampai habis banget, baru boleh narik ya. Cobain ya. Oke, good. So, tarik perlahan lewat hidung, kembungin perutnya. Setelah itu, buang perlahan, kempesin. Harus sampai habis. Fokus konsentrasi. Perhatikan banget nafasnya, karena nafas adalah sarana kita mengaitkan konsentrasi di detik ini. Gitu ya. Kalau teman-teman punya kecenderungan suka ngelamun, maka perhatikan banget aja nafasnya. Bagaimana dia masuk, kembungnya, itu akan ngebantu kita melatih konsentrasinya. Nah, silakan dimulai, fokus, konsentrasi. Sambil saya setting satu-satu. Ya, terus buang sampai habis ya. Sambil teman-teman rasakan, kalau yang udah biasa latihan, biasanya kepadatan di sekeliling tubuhnya udah langsung kerasa. Fokusnya mulai mengerucut, kerasa tenang. Ketika teman-teman dapat feel itu, maka berdoa semoga apa yang kita latih terhitung ibadah dan bermanfaat. Karena fase pas itu, fase terbaik kita berdoa, gitu ya. Atur. Oke. Fokus konsentrasi. Ya, teman-teman yang udah tahu, silakan mulai prosedur buka latihannya ya. 4 kali tarik, terus buang ke sini, nafas perut sampai habis. 4 kali. Setelah 4 kali, sambung ke nafas dada 4 kali juga. Setelah itu, gerakan dasar 2 kali seri. Kalau teman-teman yang baru belum tahu gerakan, simpel banget, nafas perut doang, tarik ke sini, buang ke sini.
Ya, rasakan gesekan dengan udara di sela-sela jari. Ya, kalau yang baru banget, fokus aja dulu gitu. Ya, yang lain mulai prosedur latihan kita yang biasa. Silakan dimulai. Ya, makin pelan, makin bagus, makin lambat, makin bagus. Bukan ngejar jumlah, tapi ngejar setiap gerakan, setiap narik kerasa banget. Ya, cuman simpel banget. Kalau yang baru banget, tarik tahan. Tarik langsung, udah penuh di sini, buang ke sini. Sinkronkan antara gerakan tangan sama nafas. Pas di bawah, pas habis. Pas bergerak, rasakan gesekan udara di sela-sela jari. Itu aja dulu. Ya, kalau teman-teman yang baru. Ya, kalau Kang Akmal udah tahu nafas dada, setelah 4, ubah ke nafas dada. Tapi kalau lupa, nafas perut aja dulu. Terus, lupa juga, ya. Fokus konsentrasi, ya. Gerakan itu nomor sekian. Yang penting konsentrasi dan fokus, buang nafas harus sampai habis. Ketika kita mulai dari sini, sampai nanti akhir latihan, semua harus ngatur nafas dengan baik. Tidak boleh ada nafas lain selain yang sedang dilatih. Terus, ayo Bu Lili, Pak Hasan semangat. Terus, ya, udah pada tahu ya semuanya. Terus, yuk, Kak Edi bisa dimulai. Tarik pelan-pelan, tangannya dilebarin. Penuh di sini. Pas buang pelan-pelan juga. Kempesin perutnya sampai habis banget. Nah, gitu dulu. Ya. Semuanya dirasain, bukan balapan. Artinya, kualitas setiap nafas perhatikan. Buang sampai habis. Terus Kang Didi. Terus Kang Hendri. Yes, bagus. Ini bagus ini. Pelan, pelan ya. Makin pelan makin bagus. Nariknya pelan. Buang sampai habis. Iya, terus Kang Ahmad Tirto udah bagus. Terus Kang David. Kang Riza, terus Kang Gigi. Ya. Seperti udah pernah saya sampaikan bahwa sengaja nggak diaba-aba supaya teman-teman bisa memaksimalkan nafas terbaiknya, ya. Lakukan nafas yang paling bagus, tenang, terus Kang Amsori, terus, yes, that's it, bagus. Ya, terus, ya fokus aja, pelan-pelan, pelan-pelan. Oke, nice, ya. Oke. Bagus, yes. Nah. Terus. Selalu rasakan yang udah biasa, selalu rasakan kepadatannya. Tebang. Ya. 3, 2, 1, 2. 2 kali latihan kemarin-kemarin kita udah perbaiki si tekanan. Di Kamis dipakai lagi. Hari ini harapannya adalah tekanannya sudah meningkat, tidak seperti, udah jauh lebih meningkat dari yang sebelum-sebelumnya ya. Tekanannya udah dirasain dari awal. Terus Kang Ewa, ya, terus Kang Edi bagus, Kang Uzimar udah oke, Bu Is udah oke. Nah, terus, ya, terus. Habis ya, habis. Kalau nafasnya sampai habis beda, ya. Namanya olah nafas, ngatur nafas itu perjuangan. Teman-teman yang baru, ingat bahwa latihan nafas itu harus berat. Kuncinya di atur nafas yang buang sampai habis. Kalau nggak berat, berarti bukan latihan. Ya, semua kita ngerti itu, udah pada tahu banget lah. Ya, karena latihan itu pasti harus berat. Buang nafasnya sampai habis banget, baru boleh tarik. Ayo teh, terus. Ya. Kami mulai dirubah ke nafas dada. Nafas dada itu tarik lewat hidung, kembungin dadanya,
tahan dulu, diam di sini. Pas buang, buangnya lewat mulut, pelan-pelan. Bukan ditiup, pelan-pelan. Sampai habis, banget. Baru tarik lagi. Tarik lagi. Lewat hidung, kembungin dada. Tahan pas di sini full. Pas buang, tas. Buang pelan-pelan lewat mulut. Kempesin dadanya. Sampai benar-benar habis. Ya. Kalau yang lain kan udah tahu, lanjutin sampai 2 kali gerakan yang standar kita. Mungkin harus kita kasih nama supaya gampang ya nanti. Fokus, konsentrasi, terus tehsil, sifat, terus Kang Iyi, terus konsentrasinya manjang ya, terus setiap nafas membangun nafas berikutnya. Nafas ini harus lebih bagus dari nafas sebelumnya. Ketika kita narik lagi, harus lebih bagus lagi. Ya. Buat yang awal-awal, kuncinya dibuang nafas sampai habis. Buat yang sudah biasa, kuncinya selain buang nafas sampai habis adalah semua kepadatan diambil lagi pas narik. Ya. Kan pas buang tuh padat banget. Semuanya tarik lagi pas narik nafas. Jadi narik nafas itu jadi makin kuat. Itu kunci rahasia sih. Rahasia ya. Itu ya apa ya? Kuncinya selalu ada depan kita, tapi kadang-kadang kita suka nggak pakai itu. Ya 2 kunci itu aja. Buang nafas sampai benar-benar habis, dan seluruh kepadatan pas narik diambil lagi, dirasain terus gitu. Kalau itu dilakukan, latihannya jadi luar biasa pasti. Saya jamin. Terus keringetan biasa, ngos-ngosan biasa. Kalau yang sudah, tangannya taruh atas paha. Konsentrasi fokus, rasakan kepadatan di kedua belah telapak tangan. Ya, kalau yang baru, fokus aja rasain tangan. Habis dulu. Ya, bagus. Terus, yuk. Oke. Yang belum selesai, selesaikan. Yang sudah selesai, tangannya taruh atas paha. Fokus dulu, benar-benar konsentrasi ya. Posisi gini, ngumpulin energi. Semua yang teman-teman tadi kerja keras, dikumpulin semuanya di sini. Jadi ini adalah gerakan penting. Kelihatannya kayak nggak ngapa-ngapain, tapi ini penting. Dan sulit karena kita cuman pakai full konsentrasi, nggak lagi pakai gerakan. Fokus. Rasain telapak tangannya. Kalau yang udah kerasa bola, rasain bolanya. Yang udah kerasa putaran, rasain putarannya. Kalau teman-teman udah pada level ngerasain panas, rasakan panasnya. Tiap orang punya tahapan yang berbeda, gitu ya. Oke, nice. Sip, bagus. Buang tetap sampai habis. Buang tetap sampai habis, nggak boleh nafas lain ya. Nggak boleh nafas lain, harus tetap nafas dada. Tarik tahan buangnya harus benar. Buang sampai habis. Kalau yang sudah, tangannya taruh depan, hadap-hadapan. Telapak tangan ngadep-ngadep, saling berhadapan. Oke, fokus, konsentrasi. Rasakan kepadatannya, rasakan putarannya. Kalau yang teman-teman baru, belum terasa apa-apa, mungkin cuma gernyem-gernyem, rasain gernyem-gernyemnya. Fokus ya, konsentrasi dulu. Oke, sekarang kita mau muterin energi di telapak tangan. Dari samping, kalau saya dari samping, begitu Aba-Aba tarik ke arah perut, berat ke sini, tahan naik lebih berat, buang, gas ke depan, sampai habis, dia sangat berat. Kuncinya adalah pas narik semuanya, tarik lagi, tarik, tahan, buang, gitu ya. Rasakan kepadatannya, rasakan putarannya, mulai masing-masing. So, masing-masing. Pakai nafas dada. Iya, that's it, bagus. Ya, kualitas latihan teman-teman yang nentuin. Paksain kalau fresh, kalau sehat, kalau fit,
paksain. Iya, terus Kang Edi, terus Ima. Ayo Bu Is, terus. Ayo Bu Lili, Pak Hasan, Kang Ahmad Tirto. Coba rasainnya bener-bener pas narik itu dia ada padatnya, pas tahan dia lebih padat lagi, pas buang muternya lebih dahsyat. Bat, gitu, sat, dia kerasa. Sat, nah tantangan terbesar justru pas buang nafas habis harus narik lagi. Di situ gede banget, ditarik lagi lebih berat lagi dari yang awal. Terus, ayo Pak Sony, Kang David. Ya. Ini melatih putaran di telapak tangan. Kang, yang saya muter atau enggak? Semuanya pasti muter. Masalahnya kerasa atau enggak, gitu aja. Ya, kerasa atau enggak itu nanti sesuai dengan nanti jam terbang. Muternya mah pasti. Energi ngumpul pasti. Cuman masalah sudah kerasa atau belum, gitu aja. Ya, jadi itu bukan hal yang harus bikin, ya kita harus tetap optimis gitu ya, karena muternya mah pasti ya. Udara di sekeliling kita pasti ada, tapi kerasa atau enggak kadang-kadang aja kita nggak ngerasa ada udara. Oksigen ada pasti, tapi berapa kita kadang-kadang nggak sadar kita ada oksigen di sekitar kita. Sama persis seperti itu, energi pasti ada, muter pasti iya, padat pasti iya, cuman masalahnya kita sudah tuning bisa ngerasain atau enggak, gitu aja gitu ya. Dengan jam terbang pasti nanti kerasa, asal dijalanin terus. Ayo Kang Yusuf, terus Pak Yayat, yuk paksain. Putaran di telapak tangan itu basic banget, dipakai buat macam-macam, buat terapi jelas, buat ngumpulin energi jelas. Makanya geder di latihan sederhana ini dulu. Terus yuk kalau bisa sampai tangan-tangannya kejang sendiri, jari-jarinya tuh kayak kram, ada pegel dari pergelangan ke siku lewat bawah situ. Itu indikator udah bener, udah peka gitu. Ayo Kang Yudi, ingat biarin aja netes dulu, biarin. Ayo fokus. Udah benar. Kalau udah capek di sini, ngos-ngosan di sini, artinya udah mulai benar latihannya. Kalau masih nyantai, masih gampang gitu, berarti ada yang salah napasnya. Biasanya buangnya nggak sampai habis banget. Ayo paksa buang sampai habis banget tuh. Ayo bagus. Bajunya udah mulai basah. Terus, paksa. Yuk sehat lah. Paksa. Ayo Kang Trisna. Trisna udah ada perbaikan jauh nih dari awal nih. Terus Kang Trisna, kau head udah oke. Terus paksa dikit lagi. Pas ngedorong ke depan itu kerasa banget, jadi super padat. Nah kalau ke depannya itu jadi sangat berat, teman-teman nggak bisa sampai full dorong gitu ya. Keburu habis nafas, tarik lagi di situ. Tarik, tahan dulu, jebret, buang lagi. Sampai mentok, tarik powerful. Ayo teh, Siva ya. Terus teh, paksain teh. Sampai dapet kok si Kang As bilangnya ini berat gitu. Sampai dapet, oh ini maksudnya gitu. Kok ngatur nafas itu kerasanya kok sampai dibilangnya nanti ada yang gerak, sampai dapet itu. Sampai si Kang As kok bilang ada bola, belum kerasa, sampai dapet ada bola. Sampai teman-teman, oh ini bola. Dikit lagi. Oke, nice, bagus, konsentrasi. Tangannya taruh depan, hadap ke depan. Oke, prosesi yang berikutnya ya. Tarik ke dada, padat, tahan dulu, nafas dada nih, buang, konsentrasi kita, rasain di sini ya, dada ada yang jalan ke bawah, tulang punggung, punggung bawah, punggung atas, naik ke bahu, baru ke telapak tangan. Jadi gerakannya tarik, tahan, buang, tek,
naik, jebret. Tapi ingat konsentrasinya pas gini, rasakan kepadatannya, pas buang yang dirasain di kulit ini, di kulit dada. Set, ada yang ke bawah, naik ke atas, bahu, baru rasain tangan. Bas, lawan. Gitu ya. Cobain dulu, mulai masing-masing. Tarik perlahan sampai penuh. Tahan dulu, rasain kepadatannya. Pas buang, rasain ada yang jalan. Itu kayak ada yang ngusap. Set. Nah, si tangan ke bawah itu buat sugesti aja. Apa buat sugesti ya? Mensinkronkan aja, set gitu. Baru dirasain pas dari bahu ke depan. Terus, nyetrum. Oke, siapa ini yang nyetrum? Oke, bagus. Wih, Kang Iwa ada. Terus saya yakin ya, gerakan tuh nomor sekian. Yakin aja, tetap buat. Naik ke bahu depan. Iya gitu. Sejajar. Jangan ke bawah. Sejajar. Gitu. Habis. Tarik lagi. Tahan dulu. Pas buang. Set. Naik. Belakang. Bas. So, terusin. Ya. Kira-kira aja gerakan, ya. Yang penting konsentrasi. Siva udah oke. Kang Akmal terus Kang Akmal. Nariknya pelan-pelan, kumpulin lagi energinya. Ini kan pasti berat nih. Bas. Tarik ambil lagi. Kalau dulu latihan 10 tahun yang lalu, katanya dulu udah pernah belajar metafisika kan. Nah ini menggabungkan sebetulnya. TM-nya ambil lagi. Dulu mah TM lagi. Oh, kesini. Tahan lagi. Buang, jebret. Dar gitu. Terus, kalah. Itu jangan ngusap dulu. Ayo. Ya. Yo. Keringatan mah wajar. Anda bener itu. Terus. Hajar terus. Nah, ini adalah muterin energi di seluruh tubuh. Fungsinya nanti buat proteksi sama buat nyerap biasanya. Jadi kalau kita nanti nerapi, telapak tangannya sudah muter, seluruh tubuh juga udah muter. Jadi kita punya 2 pompa yang bisa bantu kita merap. Terus, bagus, yes. Dikit lagi, paksa dikit lagi. Iya, Zimar bagus, Mat. Terus, Kang Didi, terus. Udah bagus banget Kang Didi itu. Terusin ya. Coba pas nariknya diambil lagi semua. Dialis oke. Ya. Kalau yang udah biasa latihan, coba benar-benar pas nariknya diambil semua tenaganya. Ambil semua kepadatannya. Ya. Terus Kang Edi. Kalau rada terlalu berat, capek banget, gerakannya sama gitu. Yang penting buang sampai habis. Walaupun nggak usah terlalu dilawan kalau udah kerasa tolakannya ya. Terus, atau kalau mau diam ya nafas dada, nggak boleh nafas yang lain. Ya. Nanti ya kalau nafas, kita mulai latihan itu kita kayak apa ya? Ya kayak ngumpulin energi dimasukin ke balon gitulah, atau ke ban gitu. Kalau kita nafasnya di luar yang sedang dilatih, itu kayak kita buka pentil, sayang gitu. Makanya benar-benar harus diatur nafasnya. Ya, terus. Ayo Teh Siva, terus. Siva. Ya terus Teh. Lawan. Iya, bagus itu. Nice. Dikit lagi, paksa dikit lagi. 1 menit doang. Lagi. Ya, bagus. Masih setengah menit lagi, 30 detik. Paksain 30 detik. Terus. Ayah.
Terus bagus Kang Trisna, terus Kang join X hari serupa, terus Kang Andre, terus terus bro, bagus ini, bagus ini ya, sayangnya kesetrum terus bagus, hebat ini. Terus dikit lagi, ya kagok bagus nih. Oke, selesaikan gerakannya sampai buang, tangannya taruh atas paha, konsentrasi dengan full, benar-benar konsentrasi. Rasakan bola energi di kedua belah telapak tangan dan dada bagian atas. Fokus, telapaknya buka ke atas, konsentrasi. Habis dulu ya, gini harus habis buangnya supaya energinya cepat ngumpulnya. Terus habis buangnya, iya bagus. Konsentrasi penuh. Konsentrasi penuh dulu. Karena saya lihat ini bagus-bagus, kita yang kita padetin dulu ya. Kalau tadi kan udah ngumpulin, udah puterin. Sekarang kita padetin pakai gerakan yang standar kita. Yang ini, teman-teman masih ingat? Tarik ke atas, tahan dulu, buang bawah. Rasakan tolakan dari bawahnya. Saat habis, tarik ke dada, tahan, buang samping, set gitu ya. Rasakan tolakan dari samping. Habis, tarik telapaknya naik gitu ya. Tarik, tahan, buang pressure. Habis banget, ini pasti berat banget. Dari sini mulai lagi yang awal, tarik lagi, tahan, buang lagi bawah ya. Yang pertama kita aba-aba ya, bareng-bareng, sisanya sendiri-sendiri ya. Yuk, telapak tangannya taruh depan dulu. Coba rasakan si tolakan dari depan, bola energinya ke bawah. Teman-teman boleh telapak dibuka, boleh cakar. Kalau memang lagi mau fokus di bulatan, boleh dicakar. Dibuka itu biasanya ada titik panas di sini. Bebas lah masing-masing. Ya, oke. Siap, fokus, konsentrasi, rasakan tolakan. Oke. Kita mulai dalam 3, 2, nafas dada, tarik, tes, bikin cekungan. Ini ngumpulin energi di 2 telapak tangan. Terasa berat dari atas, tahan dulu. 2, hadapkan ke bawah, rasakan tolakan dari bawah, ini berat, pressure ke bawah. Sampai benar-benar habis. Kalau sudah habis, tarik telapak tangan ngadep ke dada. Deketin ke dada. Set. Ini ada tolakan antara dada sama telapak tangan. Tahan dulu. 2. Hadapin ke samping, rasakan tolakan dari samping, lawan. Ini di sininya apa nih? Pegel banget di sini. Habis. Setelah habis, tarik tangan jadi ngadep ke atas. Dua-duanya, ini tangannya pegang bola di sini. Tahan dulu, rasakan beratnya. Pas buang, satukan bolanya. Di sini udah berat. Sampai habis banget. Banget. Kalau udah, tarik lagi. Das. Tahan lagi, buang pressure bawah lagi, bas, gitu ya. Setelah ini dada, samping, naik pressure, masing-masing. Kang saya lupa, ya sudah, yang ingatnya aja.
Yang ingatnya cuma tarik ke atas, buang ke bawah, ulang-ulang aja itu, apa-apa. Ya, gerakan itu nomor sekian. Yang penting konsentrasi penuh. Ya. Gerakan kita dibuat sederhana supaya kita bisa mendalami supaya dapat gitu ya. Apa sih yang namanya masa tolakan ada dari bawah, ada enggak kan gitu ya. Yang gitu-gitu tuh. Kalau dibilang dari pergerakan sampai ke siku ada kayak satu jalur yang pegel banget, teman-teman saya berharap bisa ngerasain itu. Itu adalah jalur yang nanti ngebuka si jalur energinya. Jadi wajib, pegel itu wajib gitu. Ya. Merasa sulit itu wajib kalau memang energinya ingin jalurnya terbuka. Nafas ngaturnya susah itu wajib dilalui ketika kita memang ingin kemampuannya meningkat. Maka sukai, bersyukur kalau ada kesulitan-kesulitan itu, artinya latihannya sudah benar. Bagus banget ini. Siapa ini ya? Bagus ini. Oke, terus maksimalin ya. Saya lihat ini hari ini amazing, teman-teman, bagus banget ini konsentrasinya. Terus Pak Yayat, kenapa jatuh terus? Ya, fokus terus. Iya, bagus. Pas mangkok pertama itu ngumpulin energi, berat. Kayak ada berat ke bawah. Pas buang ke bawahnya dia ada pressure, ada tolakan dari bawah. Jadi kita kayak megang, kayak ada bola gede, kita dorong gitu. Si bolanya membal. Semua tolakan itu tarik ke dada, das gitu. Nanti ada tolakan antara dada sama telapak tangan dan itu berat banget. Tahan, rasain banget gitu ya. Semuanya samping. Nah biasanya memang samping rada los, karena dari samping ini nggak semudah yang lain gitu ya. Ini tuh teman-teman kalau bisa ngerasain minimal si jari-jarinya jadi kejang sendiri kayak mau kram gitu. Padahal cuma gitu doang. Habis. Kumpulin lagi, naikin. Rasain bolanya berat di telapak tangan. Tahan dulu, buang. Jadi tarik, tahan, dan buang selalu kita ngerasain energinya. Artinya tarik, tahan, dan buang selalu ada tekanan-tekanan yang kita rasakan. Artinya tarik, tahan, dan buang secara tidak langsung otot-otot kita bakal selalu kejang dengan sendirinya. Ya, hati-hati. Jadi bukan tarik jadi lemas, justru tarik malah lebih parah tahannya. Karena tarik itu adalah ngumpulin semua energi dari nafas sebelumnya. Kalau nafas pertama kita ngebangun sampai 10, tarik berikutnya 10-nya harus diambil, berarti tarik berikutnya itu dahsyat. Tekanannya lebih dahsyat. Terus, ayo semangat. Ya, nafas dada ya, tarik. Kalaupun istirahat teman-teman, nafasnya nafas dada. Ya, kan terlalu panjang keberatannya sudah. Yang gini aja, tarik, tahan, buang ke bawah. Rasakan, kalau yang teman-teman yang baru rasakan gesekan udara di sela-sela jari. Habis, naikin lagi. Tahan, pressure, buang lagi. Kalau memang gerakannya terlalu panjang, it's okay. Yang penting maksimalin. 40 menit, 45 menit kita latihan, harus maksimal. Ya, teman-teman sudah menginvestasikan waktu, kuota, gitu ya. Waktu sih yang paling mahal. Harus maksimal. Ya, harus maksimal. Dikit lagi, yuk. Ini memadatkan semua energinya teman-teman terus. Di sini kita nyerap ya. Kayaknya bagus kalau gitu. Terus. Makanya padetin dulu semaksimal mungkin. Oke, selesaikan gerakannya, tangannya taruh, selesai dulu ya, sampai habis, sampai pressure di sini. Terus tangannya taruh atas paha lagi, rasakan si bola energi di kedua telapak tangan. Kalau udah bisa ngerasa muter, rasain putarannya. Kalau yang udah kerasa titik panas, rasakan titik panasnya. Fokus konsentrasi. Nah, hari ini kayaknya kita nggak nambah
Kita kan memang Senin kebetulan ya, kita ngulang-ulang supaya ini kayaknya bagus buat nyerap. Oke. Ya, terus kalau yang belum selesai, selesaikan dulu. Yang sudah selesai, tangan di atas paha, konsentrasi penuh. Konsentrasi penuh. Oke, tangan taruh depan. Telapak tangan hadap ke depan, rasakan tolakan dari depan. Mau cakar boleh, mau buka boleh, bebas. Ya, teman-teman enaknya yang mana? Bebas. Oke. Oke, kita yang pakai 3 nafas dulu ya. Yang tarik, langsung aja lah 1 kali nafas. Ya, tarik ke sini, tahan naik, buang ke bawah, lebarin. Coba jelas nggak nih? Saya bawa ini lihat. Jadi dari sini tarik kayak tadi, tahan kayak ngusap muka nih, set ke atas, pas buang ke bawah, terus lebarin ke kaki, gas gitu ya. Habis banget, kalau udah habis gitu lagi, tarik ke sini, naik ke atas, tahan, buang, bus, habis. Gerakan berikutnya berarti cuma gitu doang ya. Ya udah, berarti naik turun aja lah, ya, karena nggak dipotong-potong ya. Ya, jadi awalnya tarik, naik ke atas, tahan, buang ke bawah, sebaring ke kaki. Habis dulu, dada tarik lagi, tes, naik lagi, gitu aja dulu, 1 kali nafas. Ya, mulai masing-masing. Ya, betul Kang Didi, kayak gitu. Terus masing-masing. Ya. Yang penting dirasain banget ya. Gas, ngumpulinnya, naik ke atas, pas di muka pituitari bakal aktif, jebret, naik ke atas. Kalau masih ada nahan dulu di atas, aba-aba buang, ke bawahin. Ini kita madetin dulu ke energi badan dulu. Nanti baru kita nyedotnya. Kita nyerapnya nanti. Ini kita jalur-jalurnya dilancarin dulu lah. Ya, bukan pakai lah. Memang ini ngelancarin jalur-jalurnya dulu. Ya. Kalau masih ada sisa nafas, kalau masih ada nafas bisa nahan lama, lebih bagus. Buang baru jebret, gitu ya. Ya, 1 nafas lebih cukup. Terus hadapin, terus amati itu, diperlambat, di benar-benar konsentrasiin lagi, tingkatin lagi konsentrasinya. Iya, bagus, naik ke atas, pas di muka, gas, kayak ngusap, biarin energi dari telapak tangan nembak ke otak gitu ya, itu tarika. Naik betul di atas, tangannya gini, terus tahan dulu. Kalau udah nahannya udah full gitu ya, udah maksimal, baru das. Biasanya sih kerasa kayak dibanjur apa ya? Ya gerenyam gitu, merinding gitu ke bawah, biasanya gitu. Karena kita ngumpulinnya cukup besar, disatuin gitu. Oke, pelan, lebih pelan lebih bagus. Lebih pelan lebih bagus. Dikit lagi, habis ini baru yang ya, kayaknya yang waktu itu kita baru beberapa kali latihan, jadi kita ulang saat ini ya, yang ngumpulin terus. Yuk, sedikit lagi. Benar-benar fokus konsentrasi, terus tangan dialis, oke. Oh ya, bagus gitu kan, deh, bagus. Yes. Iya. Oke. Ya. Selesaikan sampai buang. Nah, sekarang tangannya hadap-hadapan di depan lagi.
Terus kayak gini. Ya, kasih jarak ya. Kasih jarak. Kalau dari samping tingginya segini nih. Jangan terlalu bawah, jangan terlalu atas. Ya, kira-kira sejajar. Set. Nafasnya dihabisin gitu. Tangannya rasakan, fokus kita sekarang ngerasain di tengah-tengah antara kedua telapak. Angkat mah pasti. Yang kita rasain itu lebih ke kenyal-kenyalnya, tolakan-tolakannya, atau ada gerakan. Jadi kayak kita ada bola gerak-gerak sendiri gitu. Gitu. Oke. Jari-jarinya satuin. Kelingking ketemu kelingking, manis ketemu manis, tengah-tengah, telunjuk-telunjuk. Ini, tak, satuin. Fokus, konsentrasi, masih ngerasain di tengah-tengah telapak. Nah, dikit lagi ya. Fokus di sini. Oke. Ini udah pernah, cuman kayaknya waktu itu kita nggak terlalu sering ngelakuin ini. Sekarang kita ulang lagi supaya bisa lebih hafal ya. Gerakannya mirip yang gerakan standar kita. Tarik ke perut. Tahan naik ke atas. Cus, posisi tangan tetap selama mungkin tahan sambil tetap dirasain di tengah-tengah. Buang, buka samping. Bes ke sini. Habis. Posisi terakhir buka di sini. Das. Habis. Di sini habis. Kumpulin lagi. Satuin, tarik. Naikin ke atas, tahan, cus. Habis banget, nahannya full gitu ya. Buang, bas, buka. Full, habis. Di sini, tarik lagi, satuin. Tahan naik. Kalau sudah, buang sampai. Nah, ya terusin ya masing-masing. Sambil nanti kita ingetin key point-nya. Terusin dulu, gitu. Enakin dulu gerakannya. Ya. Ini harusnya setiap gerakan nanti beberapa nafas supaya gampang. Tapi ya, lanjutin dulu. Ya. Fokus dan konsentrasi kita ngerasain selalu di tengah-tengah telapak, gitu ya, tengah-tengah antara telapak itu. Ya. Walau ketika nanti dia dibuang ke samping kan ngebuka gitu ya, rasain sih tetap di tengah. Ada yang terbang gitu di tengah-tengah sini gitu. Kalau udah biasa sih pasti kerasa sih. Pas gitu tuh ada bola panas sendiri dan tetap dia ada gitu. Nah pas sampai di samping tetap rasain, digabungin lagi, tas gitu, dia nyedot nih. Gitu ya. Cobain dulu deh yang itu dulu deh. Sampai ini. Santai sok terus. Ini harus konsentrasi harus antara konsentrasi itu bukan beban ya. Konsentrasi itu mungkin lebih ke dinikmati, dirasain banget. Nafasnya tapi tetap diatur. Simpel kan? Nah, supaya lebih dahsyat kerasanya kalau udah gerakannya udah enakan, pas tarik naik ke atas kan, tahan naik ke atas nih. Pas buang boleh di atas. Diam aja dulu posisinya. Tarik lagi tetap di atas, mungkin 2 atau 3 kali nafas. Setelah itu baru buang ke sini. Put ke sini. Di sini juga boleh 2 atau 3 kali nafas. Tarik tahan buang, tarik tahan buang, tarik tahan buang. Kalau udah siap, naikin lagi. Das gitu. Di atas boleh 2 atau 3 kali nafas.
baru jebret ke sini. Ya, silakan atur masing-masing. Mau di atasnya 2 kali nafas boleh, 3 kali nafas boleh. Yang penting konsentrasinya tetap rasain. Pas udah yakin enakan gitu ya, udah kerasa, buang jebret ke sini. Nah, pas di samping sini boleh 2 kali nafas, 3 kali nafas boleh. Sampai teman-teman bisa ngerasin, oh enakan ini, ada yang hangat muter jalan gitu, kayak ada awan panas di situ, ada bola padat di situ. Terusin dikit lagi ya, dikit lagi ya. Saya susah jelasinnya ini, tapi ini sensasinya enak, nyaman. Kalau mau dahsyat tapi nafasnya harus benar gitu. Kalau sekilas aja, maksudnya gimana ya, kalau nafasnya nggak terlalu diatur dengan baik, ini aja udah enakan, udah kerasa gitu. Tapi kalau mau lebih bagus ya tetap nafasnya harus buang sampai habis. Nanti yang enak ini berubah jadi padat sampai mungkin kita nggak nyaman gitu. Panasnya tuh kerasanya ya emang panas aja. Tadinya mah enakan, sekarang jadi panas banget gitu. Cobain dulu. 2 menit lagi lah. Cobain dulu. Saya susah jelasinnya pelan. Benar-benar susah. Teman-teman harus alami sendiri. Kalau udah sekali kealaman ya klik gitu. Wah enak ya. Masalahnya, oh ini tuh muter panas teh. Ya, ini bisa jadi salah satu pelatihan yang teman-teman bisa latih mandiri kalau di tempat-tempat yang, atau misalkan waktunya enakan, bulan purnama kah, atau teman-teman yang lagi mood banget, ini bisa pakai buat nyerap ya, ini nyerap energi banget. Nah, apa 2-3 kali nafasnya enggak, kalau teman-teman enaknya bisa 5 kali nafas, 6 kali nafas, itu atur aja. Yang penting padatnya selalu dirasain di tengah-tengah. Kenapa? Karena bola itulah yang nyedotnya. Jadi kalau kita fokus di motor bola yang nyedot itu, bola itu, maka kita akan punya putaran yang lebih kencang. Artinya nyedotnya bakal lebih powerful. Ya, karena rule-nya simple. Apa yang kita perhatikan pasti akan jadi kuat, pasti menguat gitu ya. Dikit lagi, sebentar lagi. 30 detik lagi. Bagus ini. Ya, mulai selesaikan. Mulai ambil posisi samping badan. Ya. Atur nafas dada yang baik. Kalau udah 2 atau 3 kali nafas di samping badan, teman-teman taruh lagi tangannya di atas paha. Atur nafas dada yang terbaik. Karena ini kita ngumpulin energi semua energi yang teman-teman udah latih. Buang harus sampai habis banget. Teman-teman bakal ngerasain, saya susah jelasinnya, tapi kalau saya tuh kayak energi tuh kayak jadi memadat gitu, shoot ke tengah gitu. Kalau kita konsentrasinya rasain bener-bener gitu, apalagi nafasnya bener, kayak ada yang memadat ke tengah, jus gitu. Itu teman-teman lagi ngumpulin semua energinya. Sampai kadang-kadang teman-teman ngerasa ada yang mendesak apa ya? Ada yang padat-padat menohok gitu ke dada, di area dada gitu. Ada yang padat aja. Buang sampai habis nafasnya. Kadang-kadang ada yang ngerasa padatnya itu di luar, ada yang ngerasa padatnya di dalam. Beda orang beda-beda kadang-kadang ya. Terus ya, terus Kang Edi, tangannya langsung taruh aja di atas paha atau nafas dada yang terbaik ya. Oke. Iya, nafas perut, simpan. Nafas perut, tarik lewat hidung. Kembungin perutnya. Buang lewat hidung lagi, kempesin perutnya. Semua padat yang dirasain di dada, dia bakal turun, kerasa. Udah kerasa sih sebetulnya, Mas. Kalau belum kerasa nggak apa-apa ya. Yang penting dibayangin. Oke.
Cok nafas perut dulu. Nafas perut dulu. Konsentrasi, tenangkan dulu pikirannya. Oke, nice. Ya, nafas perutnya boleh nggak buang nggak sampai habis sekarang. Biasanya begitu nafas perutnya buangnya nggak sampai habis, jadi rada fresh gitu. Oke, ya. Sambil yang masih nafas perut yang nggak terlalu sampai habis buangnya, teman-teman kalau ada yang mau nanya, boleh nanya. Kita punya 15 menit, 10 kayaknya ya. 10 menitan lah, 12 menit, 10 menit, 12 menit. Kalau ada yang mau tanya, silahkan nyalain mic-nya. Kalau sudah bertanya, mikrofonnya dimatiin lagi ya, biar nggak bentrok suaranya. Silahkan, ada yang mau nanya dulu? Enggak? Ya, sambil saya jelasin tadi, kita latih adalah gerakan sandasana aja, udah pernah kita latih sebelumnya. Fokus hari ini adalah yang terakhir nyedot, menyerap energi alam ya, menyerap energi supaya kita ya menyerap energi aja sih, lebih peka lah intinya. Nah, syaratnya adalah putarannya udah bagus. Nah, saya lihat kenapa saya mutusin itu, karena saya lihat teman-teman tadi latihannya bagus banget ya. Dari awal itu saya perhatiin banget, langsung bisa konsentrasinya cepet nih, bagus ini. Jauh banget dari zaman dulu ya. Ini udah bagus banget. Atau mungkin tadi udah pada latihan dulu kayaknya. Itu, nah latihan ini bisa banget dipakai mandiri. Nggak terlalu sulit kan ya gerakannya ya. Itu paling. Ada yang mau tanya dulu? Silahkan. Udah Kang, pingsan Kang saya. Oke. Kalau ada yang nanya, Kang bisa nggak sambil berdiri? Bisa, gitu ya. Kang bisa nggak sambil kuda-kuda? Bisa, gitu ya. Basic gerakannya seperti ini, mau sambil kuda-kuda boleh, mau sambil berdiri boleh. Tentunya kalau kuda-kuda, energinya jauh lebih dahsyat lagi ya, gitu. Belum ada yang mau nanya? Nggak ada? Nggak ada yang bingung. Boleh? Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Sama siapa nih? Riza Kang. Riza, oke. Riza gimana? Oh, pas nyerap tadi kerasa sejuk kayak hawa pagi gitu. Oh gitu? Nice. Bener salah nggak? Suasana pagi gitu. Jadi kan, oke. Maksudnya jadi bukan panas tapi dingin gitu, jadi sejuk gitu maksudnya. Iya di sekitar kerasa sejuk gitu. Oke. Oke. Terus gimana lagi? Habis itu sekarang kok agak kayak seleo gitu ya Kang. Kemarin sih bukan dari sekarang. Apa perlu kadang-kadang sekarang saya pakai pusat HI lagi, ingat kalau zaman dulu kan kalau itu kan pakai pusat HI gitu. Karena agak seleo gimana pegal-pegal sini rasanya Kang. Oke. Pas dorongnya jadi kerasa pegel atau satu titik atau panjang gitu? Emang di persendian aja? Di bagian ini aja Kang. Nggak kerasanya kalau kayak ada tekanan nih sih, kalau gini nggak, cuma pas kalau kayak ada didorong ke kanan agak ngilu-ngilu gitu kan. Oh ngilu-ngilu, oke. Oke, saya jawab satu tuh ya. Teman-teman sekalian, yang perlu kita tahu adalah respon badan kita itu kadang-kadang beda-beda. Bukan kadang-kadang, pasti beda-beda. Ya, jadi yang saya garis bawahi adalah ketika kita diskusi seperti ini, jangan sampai kita nyamain sama temen. Ya, temen ngerasanya padat, kesetrum. Ada temen yang ngerasa padat, tapi dingin. Ada yang kerasanya kayak apa? Tiap itu beda-beda. Ya, cuman ada satu garis merah kalau masalah pas ngedot itu. Mau ada yang kerasanya panas, jebret. Ada yang kerasanya setrum, ada apa? Tapi semuanya yang garis merahnya itu padat. Jadi pas gini, kerasa nggak kayak ada yang padat? Nggak, terserah ya, mau padatnya dingin, panas, apa. Kerasanya yang selalu kerasa itu biasanya padat. Pas padat. Nah, selama padatnya itu ada,
artinya kita udah nyerap. Nah, kan kenapa responnya ada yang panas, ada yang dingin segala macam? Ya badan orang beda-beda. Kasusnya kadang-kadang ada juga daerah sini energinya begini, daerah sini ada yang begini, pasti begitu gitu. Atau, nah ini karena Kang Riza bertanya ini, jadi saya keluar ini. Atau, bukan atau ya, teknik ini sebetulnya powerfulnya adalah teman-teman bisa, misalkan nih, teman-teman udah pernah ke pantai, dulu kita latihan di mana? Pantai Pandawa misalkan, pas di Bali. Udah pernah latihan di sana. Ketika kita teman-teman gini, saat gitu, pas lagi narik gitu, kita bayangin pantai Pandawa. Latihan kayak dulu, diinget-inget kayak gimana? Kan saya lupa banget, pokoknya niatin aja. Maka teman-teman, itu proses kita ngerasain si energi Pandawa itu sebenarnya kita tuning lagi sama energi yang dulu tempat berlatih itu. Jadi teman-teman ketika gini tes, misalkan Pandawa, tes, nanti coba ganti. Oke, saya pernah ke Uluwatu. Bayangin udah kerasa, oh Pandawa kayak gini. Uluwatu, tes. Nanti menariknya adalah teman-teman kadang-kadang bisa, bukan kadang-kadang, akan sangat mungkin teman-teman ngerasain beda gitu. Hanya dengan niat, oh ini Pandawa, ini Uluwatu, oh dulu saya pernah Pangandaran, pernah apa, cobain deh kayak gitu. Ini menarik banget gitu ya. Which is nanti ya sangat berguna ketika kita memang mau latihan di tempat-tempat tertentu. Jadi kalau teman-teman berlatih di suatu tempat, itu bukan hanya lihat alamnya yang indah, makan liwetnya yang enak, dan teman-teman yang bukan itunya. Teman-teman di sana berlatih, kenalan. Oh, ini nomor telepon WA-nya nomor sekian nih. Nanti di Bandung atau di rumah masing-masing, telepon lagi nomor itu. Nah, teman-teman pasti bisa berinteraksi seperti itu. Nah, ini yang menariknya. Ya, karena Kang Riza nanya, jadi saya keingetan masalah teknik yang ini. Ya. Tapi emang benar, Kang. Keinget di Pendawa, Kang. Akan nyebut tadi, tapi waktu latihan nggak diingat-ingat, Kang. Berarti mungkin ada pengingat di sana. Oh, ini ada mungkin dulu, mungkin gini ya, kan gini ya. Ini sebetulnya setiap tempat itu punya kayak tugas bukan tugas ya, kayak PR lah. Misalkan kita sebetulnya harusnya latihan di sana sampai level 1 gitu ya. Nah, bisa jadi ketika berlatih itu kan kita nyari-nyari badan kita, oh kita masih PR ini belum beres. Dia ngejar ke sana kadang-kadang. Nah, itu makanya kadang-kadang kalau kayak Kang Iwa nih, Kang Iwa latihan nggak niatin kemana-mana, tiba-tiba ke satu tempat terasa gitu. Nah, ya karena memang mungkin ada PR di situ belum beres, gitu ya. Jadi kan kayak kita punya misi ya, kesini dulu, nanti kesini, nanti kesini. Nah, itunya kita nggak tahu. Nah, si jalur tiap orang beda-beda. Nah, yang pasti nggak usah heran kalau rasanya beda-beda, karena memang yang itu beda-beda, gitu ya. Jadi kalau teman-teman jalan-jalan ke suatu tempat, coba latihan di tempat itu, ingat-ingat aja. Nah, ini akan menarik nih, teman-teman akan punya perbendaharaan rasa yang macam-macam gitu. Nanti gitu. Puzzle-nya banyak lah gitu ya, buat menyusunnya jadi seru lah kira-kira. Itu yang satu tentang rasa ya. Tapi ya semuanya pasti ada padatnya. Gitu ya. Selama ada padatnya, teman-teman udah boleh. Tapi kalau diseginiin nggak ada padat, kurang konsentrasi berarti. Atau belum peka. Ya, kalau belum peka, bukan berarti nggak boleh latihan gini. Kan tadi saya, misalkan teman-teman yang baru latihan, kan saya mah cuma gerakan biasa aja. Wajar kalau begitu, karena memang teman-teman berarti harus latihan dulu yang gini-gini nih, diseringin sampai benar-benar terasa padat. Ya supaya latihan pas gininya jadi lebih efektif. Ya, bukan nggak boleh awal-awal begini, tapi sayang kalau loncat, jadi nggak efektif, nggak seefektif yang kita inginkan lah, gitu ya. Tuh, terus pertanyaan kedua tadi apa nih? Lupa. Satu rasa tadi. Ngilu-ngilu di sini, Kang. Bisa jadi mungkin memang cedera, ya. Udah tua, jarang latihan push up, baru mulai lagi, mungkin adaptasi, bisa jadi itu paling sederhana. Terusin aja dilatih, karena setiap melatih pasti nyalurin, otomatis dia pasti recovery. Nah, push up HI itu sulit sebetulnya. Triknya adalah jangan ngejar lama push up-nya,
tapi ngejar bisa ngatur nafas dengan baik, walaupun cuma 1 kali nafas, tapi konsentrasinya kan nafas gitu. Itu aja yang menurut saya yang harus dikejar sekarang. Kalau dulu kan kita memang harus ototnya ya. Kalau sekarang lebih ke konsentrasi ya. Kejar kualitas nafas ketika push up. Jadi bukan ngejar push up lamanya. Karena kalau push up lama doang, ya yang terlatih cuma otot biasa aja. Tapi kan kita ngejarnya sekarang bukan ototnya, tapi lebih ke energinya. Ya, cobain itu aja lah. Oke, yang lain ada yang mau nanya? Masih ada waktu berapa menit ya? 5 menit nih. Ada yang penasaran mungkin? Penjelasannya terlalu heboh. Nggak ada? Berarti nggak ada yang nanya. Kalau yang Kang Akmal atau Kang Edi, ada kesulitan tadi mungkin pas berlatih? Ada hal-hal yang mau disampaikan gitu? Bisi? Nggak ada? Kalau mau nanya, nyalain dulu mikrofonnya. Mau bukan nanya ya, diskusi palingnya. Nanya sih kalau satu arah ya. Oke. Belum? Ya udah kalau gitu mah ya. Oke, teman-teman sekalian, kita ketemu lagi nanti hari Kamis, gitu ya. Seperti biasa, Kamis pasti nambah materi. Saya pengennya Kamis ini kita ke nafas diafragma. Jadi latihan mandiri sampai hari Kamis, coba dilatih si nafas diafragma. Nah, terus kemarin itu saya WA sama beberapa teman-teman yang di grup, gitu ya. Jadi kemungkinan besar doakan saja minggu ini saya harus punya PR ngeberesin teknik latihan standar yang ini di videoin lagi supaya bisa dilatih yang si pembukaan tanpa harus bingung-bingung. Itu nanti PR saya satu video tentang prosesi buka latihan ya. Karena buka latihan sekarang udah beda sama dulu yang awal-awal. Sekarang mah kita gerakannya udah ada pakemnya ya, gitu ya. Yang kedua yang saya juga PR setelah kemarin diskusi sama beberapa orang adalah gimana sih bikin video tentang gimana cara melatih ya. Karena kan kemarin saya minta teman-teman mulai berani ngelatih, karena kalau kita ngelatih ada sesuatu yang beda yang kita dapat. Nah, setelah kami pikirkan, oh iya berarti bagaimana cara melatih, step by step melatih juga mungkin perlu kita sampaikan gitu ya. Nanti itu 2 video itu yang jadi PR saya di minggu ini. Harapannya nanti ngebantu gitu ya. Ingat bahwa yang namanya keilmuan itu kan kita cuman kayak Gojek aja ya, kayak gosen lah gitu ya. Ada orang titip keilmuan lewat saya untuk disampaikan pada orang lain gitu ya. Nah, jadi makanya saya berharap banget teman-teman bisa juga menyampaikan manfaat-manfaat kalau itu memang bermanfaat ke orang-orang lain. Karena kita pada dasarnya cuman ngirim doang gitu ya. Siapa tahu ya orang yang menerima ini bisa ngembangin lebih dahsyat gitu ya. Mungkin dia lebih muda, semangatnya lebih berbakat gitu ya, lebih punya segala macam. Dan jangan sampai keilmuan berhenti di kita, intinya mama itu ya. Oke, mungkin itu aja. Ada pertanyaan terakhir? Tidak ada? Tidak ada? Wah, Kak Ardialis sudah makan. Oke. Kalau nggak ada, kita tutup pelatihan kali ini dengan sama-sama baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf kalau saya ada yang salah. Alhamdulillah, amin, dan doa yang tertulis. Nuhun pisan. Ya, ketemu lagi hari Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, saya N ya. Oke.